Kamu pernah ada di posisi sulit ngobrol sama orang, suka gak nyambung, atau gak nyaman saat berinteraksi sama orang lain? Ya, banyak juga kok orang di luar sana yang punya masalah yang sama. Kamu pasti tahu tokoh yang satu ini. Ya, ini adalah Bung Rocky Gerung. Sekarang lagi naik-naiknya ya. Dia adalah filosof yang pandai berkomunikasi. Dia selalu mematahkan pikiran-pikiran lawan dengan pembicaraannya. Mari kita sejenak berpikir, bagaimana tokoh-tokoh besar bisa sukses kalau mereka tidak mempunyai skill berbicara? Mungkin dalam hal negosiasi contohnya, atau ngobrol dengan klien, atau berpidato di sebuah gedung. Di situ saya mencoba mempelajari bagaimana cara berkomunikasi sehingga pesan kita tuh bisa tersampaikan kepada orang lain. Singkat cerita, saya menemukan sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya yang ditulis oleh Oh Soo-yang, seorang dosen komunikasi di Korea. Lalu di sini saya mencoba merangkum buku tersebut dan mencoba mencocokkan dengan tokoh Rocky Gerung selaku dia yang jago gitu ya dalam berbicara. Dan mari kita tunggu. Ada orang yang tidak bisa berbicara normal akibat trauma. Ciri gejalanya yaitu bicaranya terbata-bata, terus suara bergetar, terus kecil, gugup berlebih, dan tak berani menatap mata lawan bicara. Nah, jika kamu mempunyai pengalaman buruk saat berbicara, kamu harus tenang, dan pengalaman bukan penyebab kegagalan atau kesuksesan. Bukan pengalaman yang menentukan diri kita, tapi makna yang diberikan pengalaman tersebut. Terus, jika kamu mempunyai trauma seperti tadi, cara atasi traumanya itu membuang rasa takut. Jadikan trauma sebagai energi untuk tumbuh. Berdasarkan statistik, persentase perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Adapun kesan pertama terlihat dalam 1 menit, 5 menit, 3 menit, dan 10 menit. Jadi usahakan kesan pertama kita tuh saat berbicara dengan orang lain ya yang baik-baik gitu ya. Berdasarkan pakar, ternyata ucapan dipengaruhi oleh 7% isi, 38% suara, dan 55% gerakan tubuh. Nah, di sini kita lihat bahwa Bung Rocky juga sangat pandai menggunakan tekstur tubuh, yaitu memakai gerakan tangan. Ada hal penting dalam berbicara. Cobalah berbicara layaknya storytelling. Kata buku tersebut, berbicara dengan gaya storytelling memiliki daya tarik yang kuat. Kesalahan saat wawancara ketika kita mau melamar kepada suatu perusahaan yaitu kita sibuk menyebutkan spesifikasi diri, padahal yang diperlukan yaitu cerita yang bisa menembus ke dasar hati. Itu akan menciptakan nilai yang lebih. Jadi gini, cobalah melatih storytelling, karena storytelling sama seperti mengasah kemampuan komunikasi. Storytelling yang baik butuh 4 hal, yaitu tema, konflik, simpati, dan solusi. Ya kita lihat contoh di podcast Close the Door lah. Pasti secara tidak sadar ilmu ini diterapkan oleh para narasumber yang mereka bercerita masa kelam mereka, rintangan, hambatan, hingga akhirnya mereka mendapatkan solusi gitu. Terus storytelling tuh butuh tema yang menonjol. Selain itu juga butuh konflik. Semakin dalam konflik, emosi akan semakin berlipat. Jadi jangan lupa bahwa cerita harus familiar dan menarik simpati gitu. Terakhir, cerita harus punya solusi untuk mengatasi konflik. Nah, adapun teknik-teknik terpenting dalam komunikasi yaitu mau mendengarkan. Dan ada rumus terapi untuk komunikasi, yaitu komunikasi sama dengan pertanyaan dikali pujian dikali reaksi. Jadi pertama-tama pertanyaan menjadi bentuk ketertarikan kita pada lawan bicara, terus menjadi dasar komunikasi juga. Lalu kalau misalkan kita udah nanya kepada orang lain, coba kasih pujian. Pujian memberi efek instan yang kuat. Tapi ingat ya bahwa tidak semua situasi bisa menggunakan pujian gitu. Lalu buat reaksi, bikin reaksi. Reaksi juga memberi pengertian bahwa kita menyimak lawan bicara.
Yang terakhir adalah carilah kesamaan antara kita dan lawan bicara. Kalau misalkan udah ada kesamaan, otomatis kan kita jadi ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Misalkan, oh kamu suka main bola, oh kamu suka skateboard, oh kamu suka bela diri gitu. Saya juga ini loh. Kamu gimana? Kamu di mana gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Beda pada saat berdebat. Kalau misalkan pada saat berdebat, kita lihat Bung Rocky itu basicnya itu adalah tahu ilmu filsafat. Otomatis dia itu kalau misalkan ngajak lawan bicaranya akan terus mengarah ke arah filsafat. Otomatis kan lawan bicaranya tuh jadi gak tahu kan, gak tahu cerita-cerita filsafat, gak tahu cerita-cerita kuno gitu, dan membuat orang yang di debatnya itu menjadi bodoh gitu. Ya jadi seperti itu. Cuman kita jangan tiru karena kita tuh bukan ingin berdebat, tapi kita itu kan ingin mencari teman, ingin menambah wawasan, ingin ilmu kita tersampaikan gitu ya. Nah, mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan dari buku tersebut. Kalau misalkan kalian minat, nanti ada part 2-nya, dan teman-teman kalau misalkan mau baca langsung bukunya aja ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat bertumbuh.